Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Vera Husni. Di sini kita akan membahas mengenai internal audit berkaitan dengan pekerjaan lapangan atau fieldwork ya. Fieldwork. Oke. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih itu pekerjaan lapangan. Jadi pekerjaan lapangan itu adalah proses yang dilakukan secara sistematis dengan cara apa? Mengumpulkan bukti audit yang objektif tentunya mengenai operasional perusahaan yang kita audit itu ya, atau institusi yang kita audit. Kemudian setelah kita dapatkan bukti audit itu, kita dapat mengevaluasinya untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya atau untuk memastikan bahwa operasi perusahaan itu sesuai dengan standar atau kriteria yang diterima dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Standar atau kriteria di sini tentunya berkaitan dengan standar SOP perusahaan itu sendiri. Apakah yang dilakukan sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh perusahaan? Kemudian yang kedua adalah standar dari internal audit itu sendiri ya, standar internasional maupun standar di Indonesia. Dan juga kita kaitkan juga nanti dengan PSAK-nya ya. Jadi standar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian gunanya kita melakukan pekerjaan lapangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna tentunya bagi pengambil keputusan. Dalam hal ini tentu manajemen. Karena nanti waktu kita melakukan pekerjaan lapangan itu hasil-hasil dari pekerjaan lapangan yang akhirnya nanti berbentuk draft ya, itu adalah suatu pertimbangan-pertimbangan, perbaikan-perbaikan yang akan digunakan oleh pihak manajemen. Oke. Kalau kita berbicara mengenai pekerjaan lapangan, ini juga kaitannya sama proses dan tujuannya dilakukan pekerjaan lapangan itu sendiri. Jadi kalau pekerjaan lapangan tadi kita udah tahu adalah proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis ya, dengan cara mengumpulkan bahan bukti. Nah, kalau di sini tujuannya apa sih dilakukan pekerjaan lapangan? Tujuannya adalah untuk membantu memberikan keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada di dalam program audit. Nah, program audit adalah pembahasan yang sudah dibahas minggu kemarin, tapi tidak dimasukkan dalam video ini. Nanti insya Allah akan kita bahas juga. Sesuai dengan tujuan audit yang ingin dicapai. Oke, jadi pada saat kita melakukan perikatan pekerjaan lapangan, baik itu internal audit maupun eksternal audit, itu artinya ada satu tim ya. Ada satu tim yang akan melakukan pekerjaan lapangan, terjun ke lapangan untuk melaksanakan prosedur-prosedur audit. Misalnya contoh, kita adalah perusahaan multinasional yang memiliki cabangnya di Kota Jambi ya. Jadi pihak internal audit dari Jakarta itu akan datang mengecek di Kota Jambi, mengirimkan misalnya timnya, kita mengirim tim itu juga sesuai dengan besar kecilnya cabang yang akan kita lakukan prosedur audit ya. Misalnya cabangnya cukup sedang ya, mungkin itu memerlukan sekitar 3 sampai 7 atau 5 orang tim audit yang biasanya diawasi oleh satu supervisornya, kemudian 3 atau 4 orangnya adalah tim audit terdiri dari senior auditor maupun junior auditor yang dipilih. Nah, mereka di situ akan melakukan strategi apa saja ya dalam melakukan pekerjaan lapangan. Yang pertama tadi seperti saya bilang adalah kebutuhan pegawai. Jadi tim audit yang dikirim ini adalah tim audit yang sudah dipilih sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Misalnya ada tim audit senior, ada tim audit yang junior. Nah, itu sesuai dengan masing-masing sesuai dengan porsinya. Kemudian kebutuhan sumber daya dari luar. Kalau memang diperlukan sumber daya dari luar itu akan kita ambil ya. Misalnya ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Misalnya dari bantuan dari pihak lembaga hukum atau juga pihak appraisal gitu untuk menilai suatu aset, itu bisa. Ini pengorganisasian. Jadi pelaksanaannya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Wewenang dan tanggung jawab. Ini wewenang dan tanggung jawab itu berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam tim audit. Jadi mulai dari
leadernya, misalnya supervisornya itu mempunyai tanggung jawab apa dan memberikan wewenang apa kepada tim audit yang di bawahnya. Oke, ini struktur juga berkaitan sama jenjang ya, jenjang dari tim audit itu sendiri. Kemudian waktunya. Nah, waktunya biasanya perikatan audit untuk terjun ke lapangan itu juga disesuaikan dengan besar kecilnya yang mau kita audit, perusahaan yang mau kita audit atau cabang yang kita audit karena ini internal audit ya. Jadi misalnya dibutuhkan waktu kurang lebih paling cepat itu biasanya 2 minggu sampai 1 bulan atau lebih ya. Nah, metodenya apa nih yang dipakai? Kita bisa tentukan juga sebelum kita melakukan pengerjaannya. Kemudian setelah itu, yang berikutnya adalah metode pendokumentasian. Jadi misalnya setelah kita melakukan audit lapangan pada akun persediaan, nah maka setelah itu apa yang dilakukan? Kita dokumentasikan apa temuan-temuan yang kita dapat. Baru kemudian kita siapkan dalam bentuk laporan atau kertas kerja. Kemudian kita juga harus perhatikan rencana kontingensi. Maksud rencana kontingensi itu adalah hal-hal yang ada di kemudian hari mungkin terjadi yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini tadi sebenarnya sudah saya bahas ya. Intinya adalah kita harus mempersiapkan tim audit. Karena tim audit yang dikerahkan untuk terjun ke lapangan itu sebenarnya mereka akan bekerja secara mandiri ya. Tapi nanti semuanya dipantau oleh suatu supervisor atau pemimpin yang ada di lapangan itu atau juga didirect dari pusat secara online misalnya. Oke, berikutnya metode. Nah, metode-metode di sini itu ada observasi, konfirmasi, verifikasi, investigasi, analisa, sampai evaluasi. Observasi pertama tentu sebagai auditor kita harus melihat dulu nih apa sih yang terjadi di lapangan sebenarnya. Kemudian kita konfirmasi, misalnya kita melakukan observasi terhadap akun piutang. Nah, dikonfirmasikan apakah benar piutang yang dimiliki oleh perusahaan itu sebesar itu. Misalnya kita konfirmasi dengan salah satu orang atau pihak yang memiliki piutang ke perusahaan dengan cara memberikan surat konfirmasi atau dengan cara ditelepon dan sebagainya, memberi email dan sebagainya. Verifikasi ini untuk gunanya untuk verifikasi adalah untuk membuktikan kalau akun atau transaksi yang ada di perusahaan itu dilaksanakan memang sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Kemudian investigasi, di sini kita melaksanakan penyelidikan yang sesuai dengan prosedur-prosedur audit. Kemudian setelah itu kita analisis. Ya, kita analisis. Setelah dianalisis semuanya, baru dilakukan evaluasi. Adakah hal-hal yang harus diperbaiki atau sebenarnya tidak material dan adapun kesalahan atau penyimpangan yang tidak material yang mungkin tidak perlu kita lakukan perbaikan yang pasti. Oke. Kemudian teknik audit berhenti kemudian lanjut. Ini maksudnya adalah ada suatu saat di mana tim audit yang ada di pekerjaan lapangan itu akhirnya tidak dilanjutkan, diberhentikan saja karena itu tadi tidak ditemukan adanya risiko-risiko yang substansial atau tidak ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan. Jadi untuk melakukan penghematan lebih efisien, lanjut kita kerahkan lagi tim ini ke bagian yang lain. Oke, kemudian bagian-bagian pekerjaan lapangan. Nah, di sini ada audit SMART ya, kemudian ada pengukuran kinerja, pengukuran pengembangan standar, tolak ukurnya, bagaimana evaluasinya. Ini agak menarik mengenai audit SMART. Jadi audit SMART ini adalah satu teknik yang digunakan pertama kali itu di Amerika, di perusahaan yang diaudit di Amerika dan akhirnya sekarang diadaptasi untuk dipakai di banyak institusi-institusi perusahaan-perusahaan yang skalanya multinasional ya. Jadi ini adalah suatu alat yang merupakan digunakan untuk melihat menemukan ya resiko-resiko yang juga dikaitkan dengan tren tren yang ada saat ini. Jadi kalau secara sederhana adalah gabungan penentuan risiko dan audit analitis. Jadi ini lagi sering sekali dipakai saat ini. Dan kemudian
Juga ada di